What you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back. Di atas lautan yang mengganas, bersembunyi misteri dan legenda. Berdiri tegak seorang pria, mata tajam yang menerawang, menyusuri lorong-lorong jiwa yang penuh impian. Sang pendekar pedang penuh keyakinan. Dengan penuh semangat dia menantang badai dan ombak. Tak kenal lelah, tak pernah menyerah pada kegelapan. Mengajarkan kita tentang keberanian dan tekad yang tulus. Di dalam irama langkahnya kita temukan kebijaksanaan. Dalam goresan pedangnya terpahat kisah perjuangan. Ombak samudra menjadi saksi bisu ketangguhannya. Sang pendekar pedang dengan falsafah samurai Jepang, Roronoa Zoro, yang terkenal sebagai pemburu bajak laut dan salah satu pendekar pedang utama dari bajak laut topi jerami, dikenal pula sebagai tangan kanan resmi dari kapten mereka, Monkey D. Luffy. Zoro adalah salah satu kombatan paling terkemuka dalam kelompok bajak laut topi jerami. Asal-usul nama keluarganya, Roronoa, terinspirasi dari bajak laut sungguhan Francois Lolone, yang terkenal sebagai bajak laut kejam di Karibia pada zamannya. Dalam bahasa Jepang, Lolone diucapkan sebagai Roronoa. Zoro lahir di East Blue sebagai putra dari Tera dan Roronoa Arashi. Dia adalah cucu dari Shimotsuki Furiko dan Roronoa Pinzoro, serta cucu dari Shimotsuki Ushimaru, menjadikannya sebagai keturunan keluarga Shimotsuki yang berasal dari negara Waro. Zoro juga memiliki hubungan dengan samurai legendaris Shimotsuki Ryuma. Sejak masih kanak-kanak, Zoro menunjukkan bakatnya sebagai murid yang paling menonjol di perguruan kendo ayah Kuina Kuoshiro. Ia mampu mengalahkan lawan dewasa dan mahir menggunakan dua pedang dengan kemampuan tempur yang luar biasa, meskipun ia tidak dapat mengalahkan Kuina, rekan latihannya yang selalu mengalahkannya bahkan setelah 2000 kali pertandingan. Pertarungan mereka mencapai puncaknya ketika Zoro mengajak Kuina bertarung dengan pedang sungguhan, tetapi hasilnya tetap sama. Zoro kalah. Ini merupakan momen emosional bagi Zoro, yang membawanya pada keterpurukan emosional yang ia ekspresikan dalam tangisnya. Meski Kuina mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa wanita akan menjadi lemah saat tumbuh dewasa dan akhirnya dia akan kalah oleh Zoro, yang mana tentu saja membuat Zoro semakin frustrasi karena kekalahannya. Zoro bahkan bersumpah untuk terus bertarung dengan Kuina. Mereka berdua bersumpah menjadi pendekar pedang terkuat. Namun, nasib memiliki rencana lain. Esok paginya, Kuina meninggal secara tragis setelah terjatuh dari tangga rumahnya. Zoro merasa marah dan seolah-olah Kuina telah melanggar sumpah itu. Dia menangis dan meminta pedang milik Kuina, Wado Ichimonji, salah satu dari 21 pedang terkuat di dunia yang kemudian selalu menjadi sahabatnya. Momen ini menjadi awal dari perjalanan panjangnya menuju impian menjadi pendekar pedang terkuat. Dengan pedang Wado Ichimonji milik Kuina, Zoro berkomitmen untuk meneruskan cita-cita yang tak tercapai oleh Kuina. Kejadian ini membentuk karakter Zoro dalam cerita One Piece, menandai tekad dan komitmen yang kuat yang ia bawa sepanjang petualangannya bersama Luffy dan kru topi jerami. Zoro sebagai master jurus 3 pedang dengan gaya ilmu pedang yang ia ciptakan selama masa pelatihan kecilnya di desa Shimotsuki, menjadi salah satu dari 3 petarung terkuat di topi jerami bersama Luffy dan Sanji yang dikenal sebagai trio monster. Dia juga pernah menjadi pemburu hadiah dengan nilai tebusan yang besar dan bersama Luffy termasuk dalam Supernova, sebuah kelompok bajak laut pemula dengan nilai tebusan lebih dari 100 juta beri. Tidak diragukan lagi, Zoro adalah pejuang yang gigih dan tanpa kenal menyerah. Sikapnya yang keras kepala mencerminkan ketabahan dan keuletan yang luar biasa. Dengan mimpi dan ambisinya menjadi pendekar pedang terbaik di dunia, Zoro bersedia mengatasi segala rintangan. Dia pernah mengungkapkan kepada Bartolomeu Kuma bahwa dia akan menebas siapapun yang berani menghalangi tujuannya. Dalam momen yang kritis, Zoro rela menyerahkan nyawanya dan merasakan sakit yang luar biasa. Yang lebih mengesankan, dia bahkan bersedia mengorbankan mimpinya untuk membantu Luffy. Ini menunjukkan sejauh mana rasa hormat dan kepercayaan Zoro terhadap Luffy. Dia bersedia melakukan apa saja, bahkan sampai tulangnya patah dan darahnya habis demi membantu Luffy mencapai tujuannya. Seperti yang terjadi pada salah satu scene ketika seluruh kru topi jerami sadar dan melihat Zoro berdiri tegak dengan tubuh bersimbah darah. Namun Zoro dengan kerennya menyatakan bahwa tidak ada yang terjadi. Sikap ini menciptakan aura kekaguman dan rasa hormat, menunjukkan kesetiaan dan dedikasi Zoro untuk melindungi Luffy dan mimpinya. Zoro melakukan segalanya demi melindungi Luffy dan mimpinya, menyadari bahwa rasa kehilangan dan luka karena tidak dapat mencapai mimpi sangat menyakitkan. Ia tidak ingin Luffy merasakan rasa sakit tersebut dan berusaha dengan penuh kesungguhan menunjukkan kepeduliannya terhadap kelompoknya.
Bahkan sang rival, Sanji, mengakui dan menghargai dedikasi serta pengorbanan Zoro yang luar biasa. Sebagai seorang tangan kanan kapten, Zoro tidak segan untuk menunjukkan sikap tegas terhadap setiap kru kapal topi jerami. Salah satunya pada momen perpisahan dengan kapal pertama mereka, Going Merry, di mana Usopp yang berselisih paham dengan Luffy hingga berujung dengan tindakan Usopp keluar dari kru topi jerami. Namun ternyata, Usopp yang blunder ingin kembali menjadi bagian dari kru topi jerami. Dan hal ini direspon dengan keras oleh Zoro. Ia tidak dapat menerima perilaku blunder Usopp. Baginya, pantang menerima Usopp sebelum ia menginsyafi kesalahannya dan menunjukkan penyesalan dengan kesungguhan hati. Karena bagi Zoro, tidak seorang pun boleh menyepelekan Luffy, sang kapten yang meskipun kadang terlihat bodoh. Satu lagi momen yang menunjukkan keunikan Zoro, yakni saat ia menyelamatkan musuh, Smoker. Meskipun saat itu Zoro enggan untuk melakukan hal ini, namun ketika perintah datang dari sang kapten, dia dengan tegas mematuhinya dan kembali membuktikan loyalitasnya terhadap Luffy. Meskipun terkadang tampak keras dan tegas, sejatinya Zoro memiliki kebaikan dan kelembutan hati. Seperti saat menyelamatkan Rika dari Helme Po dan bersedia menerima konsekuensi dari tindakannya ini. Zoro bahkan memakan onigiri yang telah diinjak-injak oleh Helme Po, karena dia tidak ingin melukai perasaan Rika yang telah membuat onigiri itu untuknya. Prinsip penting lain yang dipegang oleh Zoro adalah janji. Zoro selalu memenuhi janji-janji yang ia buat, terutama kepada teman-temannya dan kru topi jerami. Bagi Zoro, menepati janji adalah tanda kehormatan dan keberanian. Prinsip ini mencerminkan komitmen dan kesetiaan Zoro terhadap orang-orang penting dalam hidupnya. Kesetiaan Zoro terhadap janji-janji ini menjadi bagian fundamental dari karakternya. Seperti ketika ia memohon kepada Mihawk, musuh utama dan orang yang pernah mengalahkannya untuk dilatih. Zoro membungkuk dan menyingkirkan harga dirinya demi menjadi lebih kuat untuk Luffy, demi memenuhi janjinya untuk mendukung mimpi-mimpi Luffy. Zoro adalah individu yang tidak akan goyah oleh tekanan atau kesulitan. Dia sering mengalami cedera serius dalam pertarungan, tetapi selalu bangkit kembali dengan semangat yang lebih besar. Tujuannya terukir dengan jelas di dalam kepalanya. Menjadi pendekar pedang terkuat membuatnya untuk fokus dari waktu ke waktu. Zoro merupakan contoh hidup bagi teman-temannya, terutama Chopper dan Usopp yang sangat menghormatinya. Selain itu, Zoro memiliki kehormatan tinggi, bahkan saat menghadapi Mihawk. Ketika mengalami kekalahan, Zoro tidak membiarkan punggungnya terluka, karena baginya luka di punggung merupakan aib bagi seorang pendekar. Sikap ini diakui bahkan oleh Mihawk sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam pertarungan melawan Vivi, Zoro dipanggil dengan sebutan Mr. Bushido. Meskipun bukan seorang samurai, sebutan tersebut mengandung arti simbolis yang menggambarkan karakter Zoro yang mencerminkan prinsip-prinsip Bushido. Meskipun tidak secara harfiah, seorang samurai, Zoro menunjukkan kesamaan dengan prinsip-prinsip keberanian, kejujuran, kesetiaan, penghormatan, dan kedisiplinan yang terkandung dalam budaya Bushido. Sikap Zoro yang kuat, tekad yang tidak pernah goyah dalam pertempuran, kesetiaannya terhadap kru topi jerami, dan kode etiknya yang ketat dalam berlatih seni perang adalah ciri-ciri yang membuatnya mirip dengan seorang samurai. Meskipun Zoro bukan seorang samurai dalam konteks sejarah Jepang, dia secara simbolis mencerminkan nilai-nilai Bushido melalui prinsip-prinsip moralnya yang kuat dan keberaniannya dalam pertempuran. Jadi, sebutan Tuan Bushido yang diberikan oleh Vivi adalah cara yang cocok untuk mengakui persamaan nilai dan sikap Zoro dengan kode Bushido. Lalu pertanyaannya, apakah Zoro begitu setia terhadap Luffy dan kru topi jerami semata-mata hanya karena ia menjalani prinsip Bushido ini? Loyalitas Zoro bukan lahir dari prinsipnya semata, tapi juga karena nilai-nilai yang dibagikan oleh kru topi jerami dan hubungan yang mereka bangun selama perjalanan mereka. Baik Zoro maupun Luffy memiliki kode etik yang kuat. Zoro menghormati tekad Luffy untuk mencapai impian menjadi Raja Bajak Laut, dan dia melihatnya sebagai seorang pemimpin yang memenuhi janji dan mempertahankan prinsip-prinsipnya. Ini menciptakan ikatan kuat antara mereka berdua. Selain itu, Zoro dan kru topi jerami tumbuh bersama selama petualangan mereka. Mereka mengatasi berbagai rintangan dan bahaya bersama-sama yang memperkuat ikatan mereka. Zoro telah menyaksikan kemampuan dan tekad Luffy selama pertarungan mereka, dan ini membuatnya semakin percaya dan setia kepada Luffy meskipun tujuan awal Zoro adalah untuk menjadi pendekar pedang terkuat. Dia juga berbagi impian dengan kru untuk mendapatkan One Piece dan mengejar mimpinya sendiri dalam dunia bajak laut. Terutama dalam pertarungan sengit, dia mampu menjaga ketenangannya meskipun sedang berada di bawah tekanan yang sangat sulit sekalipun. Ini mencerminkan kendali diri Zoro. Cerminan aspek filsafat stoikisme juga acap kali tampak pada diri Zoro. Zoro paham betul bahwa manusia adalah penanggung jawab tunggal bagi hidup dan dirinya sendiri. Bahwa satu-satunya hal yang dapat dikendalikan oleh manusia adalah reaksi dan perilaku diri kita sendiri saat berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Zoro adalah sosok yang memotivasi banyak orang dengan keberaniannya, keteguhan hati, dan prinsip-prinsipnya yang kuat.
Dalam perjalanannya untuk mencapai impian menjadi pendekar pedang nomor wahid, dia tidak hanya menjadi pahlawan bagi kru topi jerami, tetapi juga sebagai simbol betapa tekad dan komitmen kuat bisa mengubah nasib seseorang dalam dunia yang tidak terduga ini. Berbeda dengan Luffy yang keturunan dari seorang pahlawan angkatan laut dan sang revolusioner, atau dengan Sanji yang merupakan seorang pangeran kerajaan, bahkan dengan Usopp yang memiliki ayah yang luar biasa, Roronoa Zoro hanyalah orang biasa. Meskipun ia memiliki darah Shimosuke Ryuma yang merupakan seorang samurai terhebat, namun ini tidak cukup untuk membuatnya menjadi luar biasa seperti ketiga temannya. Jadi tidak heran apabila ia berjuang lebih keras dari yang lainnya. Ia merupakan satu-satunya orang di dalam kru topi jerami yang masih sering berlatih ketika berada di atas kapal. Zoro mengetahui bahwa bagi orang biasa sepertinya, untuk bisa mencapai tujuannya, ia harus berusaha lebih keras dari orang lain. Ia mengetahui kekurangannya dan berani memperbaiki itu semua. Ia pantang menyerah, berbeda dengan kebanyakan orang yang akan langsung mundur ketika dihadapkan tembok tebal dan tinggi. Dan ini semua dia lakukan atas dasar janji, atas dasar loyalitas dan satu hal yang membuat karakternya begitu kuat, karismatik, tangguh. Zoro memandang loyalitas sebagai segalanya. Dapat disimpulkan Roronoa Zoro sebagai salah satu karakter utama dalam One Piece memiliki banyak kesamaan dengan prinsip-prinsip Bushido, kode etik samurai Jepang, dan stoikisme. Meskipun One Piece bukan karya yang secara khusus berfokus pada budaya Jepang atau Bushido, ada beberapa elemen dalam karakter Zoro yang dapat dihubungkan dengan filosofi ini. 1. Kepatuhan dan loyalitas. Zoro menunjukkan kesetiaan dan kepatuhan yang luar biasa terhadap Monkey D. Luffy, kaptennya, dan bajak laut topi jerami. Seperti seorang samurai yang setia pada tuannya, Zoro selalu bersedia mengorbankan dirinya demi melindungi Luffy dan kru. 2. Kemandirian. Dalam tradisi Bushido, keberanian dan kemandirian adalah nilai penting. Zoro memiliki semangat dan tekad yang sangat kuat yang mengarahkannya untuk mengejar mimpi menjadi pria terkuat di dunia dan memiliki pedang terkuat. Dia menempuh perjalanan ini dengan kemandirian dan keberanian pribadinya. 3. Hormat terhadap lawan. Bagian dari kode etik Bushido adalah menghormati lawan, bahkan dalam pertempuran. Zoro sering menunjukkan sikap ini, terutama dalam setiap pertempuran yang sulit. Dia menghormati kekuatan lawannya dan menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka yang memberinya pertarungan yang memacu kemampuannya. 4. Ketabahan dan keberanian. Bushido menekankan ketabahan dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Zoro memiliki sifat ini dalam jumlah besar. Contohnya adalah ketika dia menerima luka-luka besar sebagai pengorbanan untuk melindungi kru dari Bartolomeu Kuma. Tindakan ini mencerminkan ketabahan dan keberanian yang khas dalam budaya samurai. 5. Kebijaksanaan dan pertimbangan. Meskipun terkenal dengan sifat kejamnya dalam pertarungan, Zoro juga memiliki sifat bijaksana dan penuh pertimbangan. Dia sering memberikan nasihat dan arahan yang bijaksana kepada anggota kru, dan menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang petarung yang tangguh, tetapi juga seorang yang berpikir dan penuh kebijaksanaan. 6. Tekad dan disiplin. Tekad untuk mencapai tujuan adalah aspek penting dalam Bushido, dan Zoro memperlihatkan tekad yang sangat kuat untuk menjadi pria terkuat di dunia. Disiplinnya terhadap latihan dan pengembangan kemampuan pedangnya juga mencerminkan nilai-nilai disiplin dalam tradisi samurai. 7. Penerimaan kematian. Bagian dari filosofi Bushido adalah penerimaan akan kematian sebagai bagian alamiah dari hidup. Zoro terkadang menunjukkan ketidakpedulian terhadap risiko kematian dan pertempuran, mengejar tujuannya dengan penuh tekad, bahkan jika itu berarti menghadapi bahaya besar. Dan itulah filosofi hidup seorang Roronoa Zoro. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.